Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan tadi bahwa kita akan membahas tentang tips menjaga iman dalam lingkungan atau suasana yang penuh dengan fitnah di akhir zaman seperti yang kita rasakan saat ini. Ini sebenarnya tema dari Ketua BKM ya, bukan dari saya, tapi beliau yang memberikan tema. Tapi saya pikir ini tema yang sangat luar biasa, tema yang harus menjadi pembahasan utama khususnya di akhir zaman seperti ini, agar kita semua punya safety, agar kita semua punya ketahanan diri, ketahanan iman dalam menghadapi berbagai macam bentuk fitnah-fitnah di akhir zaman. Untuk itu, mari kita lihat satu hadis dari Rasulullah SAW, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i wa man yushrif laha tastashrifu wa man wajada malja'an aw ma'adhan falya'idh bihi. Satakunu fitanun. Rasulullah mengatakan akan terjadi fitanun, jamak dari fitnah. Jadi fitnah. Artinya fitnah ini banyak. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Ketika fitnah ini sudah terjadi, sudah tersebar, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk ketika itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan ketika itu lebih baik daripada orang yang berlari. Wa may yushrif laha tastashrifu. Dan barang siapa yang mencoba mendekati fitnah itu, tastashrifu, fitnah itu pun akan mendekatinya, mengenainya. Wa man wajada malja'an aw ma'adhan falya'idh bihi. Dan barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, aw ma'adhan, tempat bernaung, ya'idh bihi, maka hendaklah dia berlindung dengan hal tersebut atau bernaung dengan hal tersebut. Hadis tentang fitnah. Ya. Satakunu fitan. Yang pertama, apa makna fitnah di sini? Apa yang dimaksudkan
dengan fitnah-fitnah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang fitnah, banyak Rasulullah berbicara tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi khususnya di akhir zaman. Mulai daripada fitnah terkecil sampai fitnah terbesar. Fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal. Disebut oleh Rasulullah satu persatu dalam hadis-hadisnya. Di antara fitnah-fitnah tersebut yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, Rasulullah pernah menyebut di antara fitnah yang akan terjadi adalah kathratul haraj. Kathratul haraj. Apa itu kathratul haraj? Banyak terjadi manusia saling bunuh-membunuh. Itu salah satu fitnah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Fitnah. Kathratul haraj. Banyak manusia saling bunuh-membunuh. Kata boh. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan di antara bentuk fitnah terjadi al-furqah, perpecahan antara umat Islam. Kalau bunuh-membunuh tadi baik antar manusia bahkan antar umat Islam. Al-furqah, perpecahan terjadi antar umat Islam. Itu di antara bentuk fitnah-fitnah. Bahkan untuk perpecahan ini banyak hadis ya. Di antaranya saya mengatakan al-fitnatu naimatun la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu tidur. Maksud fitnah tidur di sini maksudnya perpecahan, konflik. La'anallahu man aiqadhaha, Allah melaknati orang yang membangunkan fitnah perpecahan. Jadi kalau ada yang terlibat dalam perpecahan umat, dia kena laknat. Terserah mau dia itu alim, mau dia itu ustaz. Kalau di meja mimbarnya dia menghembuskan aura-aura perpecahan, dia terlaknat. Ya, karena bahkan furqah, perpecahan umat itu di akhir zaman keluar dari mimbar masjid, dari meja-meja majelis ilmu. Furqah, perpecahan. Maka la'anallahu man aiqadhaha, Allah melaknati orang yang membangunkan fitnah tersebut. Kemudian di antara bentuk-bentuk fitnah yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis-hadis fitnah adalah ruwaibidah. Orang-orang tanpa ilmu, spesifiknya ar-rajul at-tafih yatakallam fi amril 'ammah. Orang-orang tidak ada ilmu, orang-orang terbatas ilmunya, tapi berbicara perkara umat, perkara besar. Ilmetan, wawasantan, tapi tampil di depan berbicara perkara umat, perkara-perkara besar. Baik dalam hal dunia maupun dalam hal perkara akhirat. Yang menyonyankan terjadi dan terjadi. Itu salah satu fitnah. Banyak ruwaibidah. Dia berani, tapi padahal dia tidak punya dasar ilmu dan tidak mau belajar. Kemudian di antara bentuk fitnah dalam hadis juga Rasulullah mengatakan yukadzabu as-sadiq wa yusaddaqu
al-kadzib. Yang pendusta dianggap benar. Yang benar dianggap pendusta. Artinya ketika itu terjadi talabus antara as-sidq wal kadzib. Kita sudah sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena kembali-balik yang cara pegahaba pada haibut pengegop nyan yang tadi ke. Yang betul pegah cuma kebetulan hendak tak cara pegah nyan yang terpegah pendusta. Yukadzabu shadiq wa yusaddaqu al-kadzib. Itu juga di antara bentuk fitnah yang akan terjadi dan sudah terjadi. Ini dah sebut-sebutnya kalau terjadi dulu dan sedang terjadi. Kemudian di antara bentuk fitnah yang Rasulullah sebut dalam hadis-hadis fitnah adalah maksiat dilakukan terang-terangan dan menyebar luas. Ada beberapa hadis Rasulullah menyebutkan secara spesifik, di antaranya hadis tentang zina. Rasulullah mengatakan akan datang suatu masa seorang laki-laki mendatangi perempuan di jalan-jalan. Artinya ketika khalwat, ikhtilat, ketika zina mudah didapatkan, terjadi di mana-mana, itu juga tanda fitnah itu sudah terjadi. Ya, nah jenuh hai tepat ni ya. Ane inang ane agam non mahram, Honda tambah Honda 2, umat ada Honda, depan tu. Sudah menjadi pemandangan biasa. So boleh faham belum kan? Tika dayo, likut dayo, samping dayo. Urang kalau kau datang hana lagi kan. Jadi berani di jalan-jalan. Jalan besar, di jalan kampung, ikut belum ke di. Padahal kita tahu dia bukan mahram. So kena depan. Hai depan ni kita dari awal hana tak tham je no. Hai dah tham ni. Kata lu dah. Jadi laki-laki mendatangi perempuan di jalan-jalan. Atau sebaliknya. Kemudian hadis lain yang spesifik tentang menebar maksiat itu tersebar maksiat riba. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahawa riba itu pada suatu saat nanti akan masuk ke setiap rumah. Sampai akan ada waktu tidak ada rumah yang tidak masuk riba. Habis menduit tembok. Itu di antara bentuk-bentuk fitnah. Kemudian di antara bentuk-bentuk fitnah dan itu yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Sebenarnya yang terakhirnya mentah yang kalau terjadi lain kabeh terjadi itu. Yang belum terjadi fitnah Dajjal saja. Ya, itu fitnah paling besar sekaligus tanda kiamat besar terjadi. Jadi pembuka kiamat besar itu adalah Dajjal. Kalau sekarang ini masih tanda-tanda kiamat sughra, tanda-tanda kiamat wusta, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat menengah. Ya. Sebagian ulama ada mengkategorikan tanda kiamat itu 3. Sughra, wusta, kubra. Kecil, menengah, besar. Kecil sudah terjadi dari masa Rasulullah, sudah terjadi. Rasulullah mengatakan, bu'istu wasa'ah kahataini. Ketika aku diutuskan, kata Rasulullah,
kiamat sudah seperti ini. Antara aku diutuskan dengan kiamat sebenarnya sudah sangat dekat sekali. Tapi itu tanda kecil. Tanda wusta, tanda menengah. Kemudian tanda besar, pembukanya itu adalah Dajjal. Nah, menyokai terbit Dajjal, jangka. Ketika itu sedikit yang selamat imannya. Ya. Jangankan kita yang di luar 3 tempat suci di bumi, yang di tempat suci menteng hana mendung selamat. Dajjal itu kan akan keliling dunia. Termasuk Waceh teruk cerita. Dari rencana kena preh teruk Waceh. Yang hana jadi tamang sagai, yang hana jadi tamang cuman batas haram Mekah, batas haram Madinah, dan Baitul Maqdis. Ya. Dan itu pun meskipun dia tidak bisa masuk, dia akan menghentakkan kakinya di batas tanah haram Mekah dan batas tanah haram Madinah. Kemudian orang-orang yang tidak kuat imannya atau orang-orang munafik akan keluar dan mengikuti Dajjal. Itu puncak fitnah dan itu fitnah terbesar. Jadi itu bentuk-bentuk fitnah yang akan terjadi sebagaimana Rasulullah katakan tadi. Ketika fitnah itu sudah menyebar, ini sebelum Dajjal. Dajjal cara certalinya kabih, ya. Dajjal certali. Sebelum Dajjal, fitnah-fitnah kita gambarkan tadi, apabila itu sudah benar-benar terjadi, maka apa kata Rasulullah? Al-qa'idu fiha khairun minal qa'id. Orang yang duduk ketika itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Dan orang yang berdiri ketika itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan ketika itu lebih baik daripada orang yang berlari. Apa makna dia? Ya. Maknanya, ketika fitnah itu sudah semerbak, maka konsep, tadi tips ya, dari Rasulullah, yang pertama, jangan panik, jangan latah, jangan terlalu maju. Du lebih hebat dari deng menteng lebih hebat dari jak menteng lebih hebat dari lu. Jangan panik, jangan latah, jangan terlalu maju. Itu tips dari Rasulullah. Jangan panik. Jadi biar sampai fitnah yang kemudian panik. Justru ketika panik, rehat dalam fitnah yang ada. Seperti orang dulu panik ketika berbicara fitnah. Ini fitnah semakin kahana harapan li kabih teman-teman kabih teman-teman acara li yang ana peluang li ana apa duduk di rumah kunci pintu naik yang lepekeun belau banyak-banyak orang yang muslim belau banyak. Ada 2-3 tahun yang lalu itu digambarkan pada bulan Ramadan itu akan terjadi kiamat, akan listrik mati semua, dunia akan gelap. Jadi banyak jamaah yang beli banyak. Itu namanya apa? Panik. Rasulullah sudah mengatakan, bu'istu wasa'ah kahataini. Ketika aku diutuskan, kiamat sudah seperti ini, dekat sekali. Apakah kemudian Rasulullah panik dan buat sahabat panik? Tidak. Penjelasan tentang fitnah, penjelasan tentang kiamat bukan untuk membuat kita putus asa. Kan untuk pegat getanya reg semangat. Justru ketika fitnah ini terjadi, kita harus semakin kokoh, harus semakin istiqamah, harus semakin
kuat. Rasulullah mengatakan, "Idza ja'atis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyazra'ha." Apabila datang kiamat, sedangkan di tangan salah seorang kalian itu ada fasilah. Fasilah itu tanaman, biji. Falyazra'ha, hendaklah dia menanam biji itu agar tumbuh. Padahal kibat cerai timoh jika kiamat pun tanam, pada timoh lom jika kiamat. Tapi maksud Rasulullah, meskipun kondisi sudah sangat genting, jangan panik. Tetap tenang. Be'ruh bubuk yang genggan, be'ruh bubuk yang genggan. Tetap panik, tetap tenang. Ya. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai redup semangat. Makanya itu filem kiamat dulu ada buat filem kiamat 2012 kan 2020 lah anak kiamat. Ketika dibuat filem 2002 kiamat 2012 orang sibuk semua. Beli filem itu nonton, lu nonton kah ada semangat li itu. Kah ada semangat. So pegak filem kan? Orang Islam pun Yahudi pegak filem kan? Yahudi pegak filem kan? Untuk ibadah semangat ayo. Watenyan urung-urung kerja kabeh cok pensiun tu. Kana kas pensiun dini dum hai biki di nyo ada utui di nyo pakon mandu. Perpaji le pensiun lebih kon lo. Bud-bud hana le awak dam le na bud becut. Mangat ibadat na rezekinya rezeki na le ibadah na khusyuk le. Jangan panik, hati-hati. Makanya di kelanjutan hadisnya, ya, wa may yusrif laha tastashrifhu. Kalau terlalu maruk, terlalu over, bahkan fitnah itu akan menyelimutinya. Makanya pembahasan akhir-akhir zaman itu kalau terlalu over itu sudah tidak benar. Nyukanya na juaju laulenya na juaju tantang cik malamnya kiamat. Cingeh aju. Akhirnya orang tak mau bergerak lagi, tak mau berbuat untuk umat lagi. Hana so fikir ke umat ni, ka fikir ke draw masing-masing. Semua lari daripada kenyataan. Tidak seperti itu konsepnya. Ya. Tenang. Tidak panik, tidak latah, tapi juga tidak terlalu maju. Lebih teliti. Tidak mudah terbawa. Tidak mudah terpengaruh dengan berbagai macam hal-hal baru di akhir zamannya. Bertenang, ya. Bersantai. Tidak panik, tidak latah, tidak terlalu maju. Bana tren baru bertanya itu. Seperti apa namanya tren TikTok misalnya. Bertenang ile, bek tengok bek anak muda pakai dia tengok imam pi beduh cibat TikTok. Bertenang ile. Dibaca dulu, ini arahnya kemana? Ini konsepnya bagaimana? Bek langsung tengok pi pak ramai kenan benarnya. Ini sudah gaya baru, tren baru, model baru. Nyo tengok bek ketinggalan. Bertenang ile. Nyapa yo, arah jihad yo. Dalam semua hal. Apalagi dalam bidang agama. Itu makna kata Rasulullah, al-qa'id khairun minal qa'im, wal qa'im khairun minal mashi, wal mashi khairun minas sa'in. Jadi jangan juga kita terlalu heboh. Terlalu heboh baik tentang fitnah-fitnah itu sendiri,
Cuman kita tidak sebutkan siapa orang-orang. Bahkan di Indonesia ini yang terlalu over membahas tentang itu. Yang menyuka berat-berat aja. Menabi mentang hana sampai lagi yang bahas. Ini sampai cocok logi sana ke sini, cocok logi sini ke sana, pasangnya, pasang je. Tidak bisa. Dipasang-pasang itu tentang menyelam tauhid, perkara sam'iyat itu tidak bisa ditebak-tebak dia. Kiamat itu salah satu perkara sam'iyat, itu bagian tauhid yang kita tidak tahu kecuali dikasih tahu oleh Al-Quran dan Sunnah. Tak bisa aja cocok lagi. Ini apa namanya, hadis ini mengatakan ini begini, ini diprediksikan 5.000 tahun lagi. Kehairan dengan Nabi. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka akan bertanya kepadamu tentang sa'ah, kiamat. Katakanlah bahwa ilmu itu hanya Allah yang tahu. Dalam hadis, datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Apa jawab Rasulullah? Manil mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada penanya. Artinya Rasulullah mengatakan, saya tidak lebih tahu dari kamu, wahai Jibril. Kita sama-sama tidak tahu. Terus kedanya kata prediksi 5.000 tahun tu. Menurut nyo untuk tahunnya. Yang kita katakan tadi, kemudian orang sudah mulai ribut, beli ini, beli banyak-banyak macam tu mana. Tidak bisa kita prediksi. Yang ada keterangan misalnya, itu pun keterangan umum. Kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Maka engkau ronyo. Ya. Memang Rasulullah mengatakan kiamat itu terjadi hari Jumat. Makanya di pesantren-pesantren, di dayah-dayah, di malam Jumat baca surat Yasin. Takut-takut. Singoh ji kia. Tapi Jumat kapan? Tak tahu kapan. Bahkan ketika Dajjal pun sudah datang, mati Dajjal, datang Ya'juj dan Ma'juj, mati Ya'juj dan Ma'juj, dua-duanya dibunuh oleh Isa, kehidupan masih baik ketika itu selama berapa tahun? 40 tahun di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam. Dan yang memperingati Dajjal itu bukan hanya Nabi Muhammad. Sejak Nabi Nuh sudah diperingati Dajjal. Tapi belum ada yang berani tunjuk. Nyo Dajjal, Dajjal. Cuman kita aja yang berani tunjuk-tunjuk. Zaman ni pegah Dajjal di India. Pernah ni? Saya baba apa? Yang karu orangnya. Natira orang di India, kebetulan keriting. Tinggalan keriting. Pegah Rasulullah Dajjal keriting. Ya, Dajjal. Kakak tak keriting pehtom mandu. Tak kau fikir. Fikir Dajjal. Ya. Dulu ada di India saya baba. Dia rambutnya keriting dan badannya itu agak little O. Karena kan Rasulullah mengatakan Dajjal itu dia agak ibaratkan, maaf cakap, cebol. Dia besar tapi jalan-jalannya little O. Mungkin mandu mureng jak lagi kan. Kata kalian tang hihi becu. Justru orang little O-nya biasanya cara main bola. Tidak. Ya. Kemudian Dajjal itu matanya dua. Siapa yang pegang Dajjal yang mata tabuk? Siapa pegang mata? Difilmkan di apa? Itu film siapa buat itu? Itu film diambil dari keterangan-keterangan punya Taurat, punya mereka-mereka itu. Mata tabung tagaino.
Dajjal itu dua matanya. Cuman yang salah satu matanya buta. Yang tabuh buta. Buta. Yang tabuh buta. Buta je lagi boh limeng bro nah. Tabuh dia. Ya kan, makanya kan buta. Daju buta. Tiblah buta. Tiblah dia. Dan Dajjal itu dia tidak akan mati. Yang bisa membunuh dia cuman Nabi Isa. Ingat tak orang yang waktu viral masalah Tun Padi orang yang waktu Sai Baba yang di India ya. Tulis buku durung karu bahas ini yang kenyang Dajjal katru. Bagi bakal mati. Baru bukan kalau paji kan mati. Dalam tren Nabi Isa je kan mati. Cuman kehebatan Sai Baba ketika itu, dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan itu memang kemampuan Dajjal. Dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Dia bukan hanya bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa mematikan orang hidup, dia bisa menghidupkan orang mati. Makanya ketika dia keliling dunia, mudah dia menarik semua orang untuk terkena dengan fitnah dia, ikut dia. Tapi di suatu tempat dia menemukan satu orang yang beriman, dia katakan, beriman kepadaku, kufur kepada Allah. Orang beriman itu mengatakan, tidak. Iplah dua li Dajjal, iplah dua. Dari ulai iplah sampai aki, iplah dua. Le iplah dua, ipu sabah Allah li Dajjal, ikut beriman kepadaku, kufur kepada Allah. Jawab orang beriman itu, tidak. Ketika orang beriman itu menjawab tidak, Dajjal berangkat. Ya, baru lalu Dajjal. Tapi berdak orangnya lehiplah mentang tidak. Tak dah yo balik dah. Entah boleh kupi mentang kau. Ya pula musim tak ada musim. Ya, yang penting katruk je kerung tikrai rumah, haji dah pilih. Ya. Katruk kompon, katruk ber. Ya. Makanya menyodek tak tayonyo han nama dengan Dajjal. Maka Rasulullah kagak sampaikan, berlindunglah daripada fitnah Dajjal. Sudah diajarkan doa yang sunat kita baca setiap tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Kenapa Rasulullah mengajarkan kita itu? Mewanti-wanti, hantangguk dah yang berempat Dajjal. Hantangguk. Setelah kagede tingkat imannya dah dah. Hantangguk. Maka jauh-jauh hari kita berdoa baik kena fitnah Dajjal. Baik merompak, baik kena. Ya. Nah, jadi dalam menghadapi semua fitnah ini, sebelum Dajjal itu memang kita berdoa kepada Allah tidak berjumpa. Baik merompak. Menyedot terawang, takalan dari kondisi dunia belum. Ya. Karena datang Dajjal itu ketika orang-orang beriman itu imannya memang sudah lemah sekali. Tidak ada lagi suara azan di mana-mana. Urang hana sembahyang lidu. Ya. Bud hanali, urang hafal Quran hanali, ulama hanali. Memang dunia gelap gulita. Menyanyuk dakalan makin muka jamaah tu buah makin ramai dakalan ya. Ada optimis. Ya. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada fitnah. Cuman selamat daripada fitnah Dajjal, fitnah yang bunuh-bunuh pada bawahnya yang sedang terjadi ini yang kita khawatirkan tidak selamat. Atau selamat kita, nauzubillah, istri tidak selamat, anak tidak selamat. Maka kita ingin selamat semua. Bagaimana agar cara selamat semua? Sini Rasulullah mengatakan, "Wa man wajada malja'an
au ma'azan falya'udh bihi. Barang siapa yang mendapatkan naungan atau mendapatkan perlindungan, maka hendaklah dia berlindung daripada naungan atau perlindungan tersebut. Bakso dan umat dia, yang pertama dan umat Allah yang pasti. Allah. Dia yang pertama Allah. Dan diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, doa, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah-fitnah ma dhahara, baik yang nampak, wa ma batan, maupun yang tersembunyi. Karena tidak ada jaminan selamat dari fitnahnya. Beilai katanya, sahabat Nabi hana jaminan selamat. Waktu Rasulullah geperno doanya bak sahabat Nabi mengatakan, "Man Rasulullah, fitnahnya kamu kena cit. Kamu kahek berjuang dengan Rasulullah, berjihad dengan Rasulullah, kamu sama-sama terpedang agama. Apakah kamu hana jaminan cik selamat daripada fitnahnya?" Tidak, kata Rasulullah, hana jaminan. Namanya tingkat sahabat hana jaminan pulau katanya. Dan terbukti, nanti coba baca sirah Nabawiyah lagi. Ada beberapa orang yang dulu dekat sekali dengan Rasulullah, tapi kemudian murtad. Mana takkan sahabat Nabi? Sahabat syarat untuk menjadi sahabat Nabi dalam iman sampai akhir hayat. Tapi ada orang-orang yang dekat dengan Nabi, di akhir hayatnya dia murtad. Namanya tingkat urang tong Nabi, sajan Nabi. Pulang katanya, ada pun malai-malai berau dengan fitnahnya. Hanapa ilung kala ku baca kitab, kala ilmunya je, kala ku semua pun, hanapa coba, makin lir semua makin tong fitnahnya. Makin sering tadang iku, makin tanya phone tong fitnahnya. Pulau urang menyuati agak-agak sombong becun. Ya, cik pekim le fitnah. Kun le fitnah. Ana pun sombong ro tak ada. Tak ada teruk dia kena. Maka dalam kondisi menghadapi fitnah ini tidak ada cara lain berlindung kepada Allah. Maka Rasulullah mengajarkan dan antara doanya, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan diriku kepada diriku sendiri walaupun satu kejap mata. Sekejap mata. Ben pelih long kedra long wahai Allah. Karena menyegedanya gepelih oleh Allah untuk tauruh roh tu hana mampu. Hai dah jaga iman dia. Hai dah jaga agama dia. Lam detik bisa berubah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya dia beriman, sore bisa jadi kafir. Sorenya dia beriman, besok pagi na'udzubillah jadi kafir. Dia jaga punya gerak dia. Yang jaganya cuma Allah. Maka baik beraya hati, laki ba Allah. Lemah hati, laki ba Allah. Pegah ba Allah. Ya Allah menyakan roh ni jaga, haid ni jaga ya Allah. Pegah lagi na je, pesong-pesong. Ba urang je dah pesong ba Allah pun dah pesong. Ya. Sampaikan. Selain doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara wa ma batan. Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau lepaskan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Nemat long ya Allah. Nemat ubun-ubunnya baik dia pelih-pelih ya Allah. Arahkan ya Allah. Karena menjaga pelih ya Allah. Tiat tangga pelih habis itu. Kemudian di antara doa itu,
yang Rasulullah ajarkan kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz inni uhibbuk wa qul dubura kulli salatin, wahai Muaz, aku mencintaimu dan bacalah setiap selesai salat 5 waktu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu, ala dzikrika wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk selalu mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu. Ada pun terperira dengan fitnah ya. Ada pun tak anggap ilung lebih tepu. Insya-Allah ilun je baik pakai ilun. Tapi pakai Allah. Tadi ada kendali. Minta kepada Allah. Itu makna falya'uz bihi. Kata Rasulullah ini, maka berlindunglah kepada Allah. Kemudian kita butuh malja. Faman wajada malja'an, kita butuh malja. Apa itu malja? Malja itu ilmu. Maknanya ulama. Betul ulama. Apapun yang kita lakukan, tanya ulama. Baik dah pukul laju barang kau. Baik wate karelah baru dapat ulama. Lagi zaman orang betina bank konvensional. Betina bank konvensional, orang semangat-semangat tat. Cok, pekun riba. Wate ka masalah, baru je badengku. Dengku, kai tarik ada luna doa baca dengku. Ada kai tarik baru ya laki doa. Ate pun ada gedaya hukumnya hukum kau bubu dia. Maka hati-hati, jangan terlalu mengandalkan logika juga. Jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Minta perlindungan kepada Allah, kemudian bernaung kepada ulama, konsultasi kepada ulama, putuk ulama, jabut bak ulama, sering ikuti majlis ilmu. Cuman nanti ada pembahasan lagi sebenarnya. Dalam menjalani fitnah ini, dalam menghadapi fitnah ini, kita juga harus pintar-pintar. Dah ulama yang jadikan rujukan. Karena ulama pun terbagi dua. Nah betul-betul ulama, nah ulama su. Dan di antara tanda kiamat atau fitnah ini adalah banyaknya ulama su. Menyuruh dia mubalig kenancit lah. Makanya tetap yang paling utama adalah Allah. Ini sepertinya karena kita hari Jumat, ya, sebagian kita masih ada tugas yang harus ditunaikan. Maka untuk subuh ini kita padai sampai di sini. Kita berjumpa kembali nanti insya-Allah dalam khutbah Jumat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.